Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. 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 Berikan selesai yang terbaik buat Tuhan kita. Kita percaya malam ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Tuhan Allah yang layak kita sembah, kita puji pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau datang dalam hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya biar setiap pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami akan bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus kami puja, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama katakan Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan
luwih tatamu, sembaran puji luwih tatamu, sembaran puji luwih tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembaran puji, sembaran puji luwih tatamu, sembaran puji luwih tatamu, haleluya. Sembaran puji luwih tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu sembah Tuhan, angkat suaramu tinggikan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya masa para ya rama, ya rama ya rama, ya rama ya rama. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang baik bagi kami Tuhan, sebab hanya Engkau yang dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya masa para ya rama, ya rama ya rama. Haleluya, haleluya. Ya rama rama, ya rama ya rama, ya rama ya rama, ya rama ya rama. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Ya masa para ya rama, ya rama ya rama. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya masa rama ya rama, ya rama ya rama, ya rama ya rama. Ya rama ya rama, ya rama. Mari kita sembah Tuhan kita malam hari ini. Mari kita tinggikan Tuhan malam hari ini. Sebab hanya Tuhan yang layak kita sembah malam hari ini. Sebab hanya Tuhan yang layak kita agungkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
Kita mau bangkit berdiri Bapak yang kasih. Kita telah dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Rasakan hadirat Tuhan malam hari ini mencengkram setiap kehidupan kita. Rasakan hadirat Tuhan boleh membasuh setiap hati kita malam hari ini. Rasakan hadirat Tuhan boleh menjamah setiap kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami akan bersukacita dalam Engkau malam ini Tuhan. Kami akan tanggalkan setiap beban kami, pergumulan kami malam ini. Dan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Masih ada sukacita? Berikan salam yang terbaik buat saudara kita. Dan kita percaya biarlah sukacita Tuhan boleh ada buat setiap kita malam ini. Amin. Haleluya. Kita mau joget buat Tuhan malam hari ini. Na 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 na. 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 Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Na 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 na.
kedua tangannya dikepalkan. Kita mau joget kanan kiri ya, seperti mendayung ya. Na 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 na. Diangkat kedua tangannya. Sekali lagi dengan sukacita. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Sebelah kanan kirimu engkau diberkati Tuhan. Biarlah setiap kita diberkati Tuhan malam ini. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab hartaku dilimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas
berkat Tuhan melimpah atas setiap anak-anak Tuhan. Amin. Dan kita percaya bahwa setiap kehidupan kita harus selalu mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bersaksi atau memberikan kesaksian atau mengalami kebaikan Tuhan. Ada Bapak Ibu? Mungkin dari Ngawi ada yang mau saksi. Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, kita mau joget lagi buat Tuhan. Amin. Kita mau gandul Gusti sama Tuhan, Bapak Ibu. Hari-hari ini hidup kita hanya gandul Gusti. Di saat kita gandul sama Gusti, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Amin. Kita mau bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita mau joget buat Tuhan malam ini. Sampai Dino meninggal ke Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Sampai Dino meninggal ke Gusti. Kula amun percaya, kula amun percaya. Ora bakal cilaka. Sudah bersuka cita, amin. Kalau kita bersuka dalam Tuhan, saya percaya adrenalin yang positif akan Tuhan berikan buat setiap kita, amin. Kita mau siapkan hati kita pada malam ini, Bapak Ibu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan buka setiap hati kami, Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa.
Dengan darahmu kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita sama-sama katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu. Waktu tadi juga bisa berharap. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya malam ini kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami, akan memberkati kami, akan memulihkan kami, dan membuat hidup kami menjadi anak-anak-Mu yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan berfirman buat kami, memberikan kami kekuatan dan kemenangan yang berasal dari Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua. Kami percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan baru buat kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan kalau malam ini saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara di GPPS GPPS Saat Hidup. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita bersama. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bu Gembala yang memberikan kesempatan untuk melayani Bu Wandi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita bersama. Siapa yang percaya malam ini akan diberkati oleh Tuhan? Amin ya. Jadi menurut iman percaya kita. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini dengan tema hidup yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Saudara kasih oleh Tuhan, tiga kata ini, berakar, bertumbuh dan berbuah, itu adalah sebuah kesatuan yang mungkin seringkali kita sudah mendengarkan firman ini dari banyak sekali hamba Tuhan, bahwa kehidupan anak Tuhan itu harus mengalami yang namanya berakar. Kalau berakar itu pasti akan bertumbuh.
Kalau bertumbuh nanti pasti akan berbuah. Ya, kita akan melihat sebuah ayat. Ya, next slide. Kita membaca dalam Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ini adalah kondisi ideal anak Tuhan yang sebenarnya Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Allah. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Amin. Saudara, di sini dikatakan ini adalah sebuah ayat, sebuah kondisi yang Tuhan mau sebenarnya terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dikatakan di sini, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Jadi siapapun yang ditanam di bait Allah, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini sudah tertanam dan ditanam di bait Allah, maka menurut firman Tuhan seharusnya hidup Bapak Ibu dan Saudara dan saya akan mengalami yang namanya dikatakan tadi akan bertunas, mengalami sebuah pertumbuhan. Dan bukan cuma bertunas, tetapi ayat 15 dikatakan kita akan mengalami kehidupan yang berbuah. Bahkan dikatakan bukan cuma yang masih muda yang berbuah, tapi yang sudah tua pun, yang dianggap tidak berguna, tetapi yang ditanam di bait Allah, dia pasti akan mengalami hidup yang berbuah dengan. Tetapi ini idealnya yang Tuhan mau, ya. Ditanam di pelataran bait Allah, hidup dalam bait Allah, dia pasti akan bertunas, dia pasti akan tumbuh dan berbuah. Tetapi kita melihat kenyataannya. Ini ekspektasinya Tuhan, keinginannya Tuhan ini harus terjadi. Tetapi realitanya pada zaman-zaman sekarang, gereja-gereja Tuhan, banyak orang Kristen yang ngakunya ditanam di bait Allah, jadi anak Tuhan. Sudah ditanam berapa tahun? Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Tetapi ternyata mereka tidak mengalami yang namanya pertumbuhan, apalagi berbuah. Ya memang jadi orang Kristen, tapi tetap begitu saja. Yang terakhir ini, yang mungkin mengguncangkan banyak orang Kristen, lagunya kita tadi diberkati apa? Terakhir tadi, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Tetapi wakil kita, wakilnya anak Tuhan nih saudara ya, namanya saja lengkap gitu ya. Apa namanya? Immanuel Ebenezer Immanuel, Tuhan beserta kita. Ebenezer sampai di situ Tuhan masih menolong. Di tengah tangan korupsi. Ini ditanam di bait Tuhan kan? Dari namanya aja, mending kalau namanya campur-campur. Ini namanya semua berbau. Berarti dia dari lahir sudah ditanam di bait Allah. Tidak tahu berapa tahun sudah ditanam di bait Tuhan. Tapi dia nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bahwa orang yang ditanam di bait Allah, dia pasti akan berbuah. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di hidup di tempat ini, semuanya berakar di bait Allah, bertumbuh dan berbuah. Amin. Ayo kita lihat sekarang, kenapakah dan kondisi ideal ini tidak kita dapatkan? Ini mau kita pelajari. Silakan next. Yang pertama kita akan melihat kata berakar dulu, saudara ya. Orang harus tertanam dan berakar kuat dalam bait Tuhan. Ini ada satu contoh gambar ya. Ada sebuah pohon yang berbuah dengan sangat lebat. Buahnya banyak. Tidak tahu pohon apa ini saudara ya. Apakah itu apel itu kecil. Saya tahu apel itu tidak rimbun, tidak besar seperti ini ya. Tapi ini buahnya merah ya. Enggak macam ini buah apa, sesuatu buah saja. Kita melihat kenapa pohon ini besarnya segini saudara ya.
Buahnya banyak sekali. Yang kita lihat tumbuhan tanamannya yang muncul keluar sama akarnya, besarnya hampir sama atau mungkin lebih besar akar yang nggak kelihatan. Saudara ya, kenapa pohon ini kuat? Kenapa pohon ini bisa berbuah, bisa bertumbuh? Karena akarnya itu sangat kuat. Akar itu memang tidak terlihat. Gembala saudara tidak tahu akar rohani saudara, akar saudara kepada Tuhan itu sebesar apa, sekuat apa. Tetangga kita, orang lain nggak tahu. Yang tahu kita dan Tuhan. Tetapi ketika akar kita kayak pohon ini, percayalah, hidup kita berbuah. Sekarang kita mau lihat akar ya. Oke, next slide. Kita akan melihat bahwa akar itu menentukan bagaimana kita bisa bertumbuh dan berbuah. Tetapi kenapa sudah ditanam di bait Allah, tapi kok tidak bisa bertumbuh bahkan tidak berbuah? Batu pohonnya. Mungkin pohon itu atau hidup kita, gambaran hidup kita memiliki akar dengan kualitas yang buruk. Kita mau lihat dalam firman Allah, ada beberapa jenis kualitas akar yang tidak baik, yang malam ini ketika kita tahu harus kita tinggalkan. Dan kita nanti akan memilih akar yang baik dalam hidup ini ya. Yang pertama, ini sering sekali sudah kita baca. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Akar yang pahit. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Yang pertama, firman Allah mencatat ada akar yang disebut akar yang pahit. Kapan akar pahit itu muncul? Kita seringkali cuma bilang, kamu jangan punya akar pahit ya sama orang. Itu pikiran kita. Tapi hari ini kita akan melihat kapan akar pahit itu bisa jadi, bisa muncul dalam hidup kita, yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Firman Allah berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar tidak tumbuh akar pahit. Jadi akar pahit itu bisa tumbuh, muncul dalam hidup kita kalau hidup kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah itu adalah anugerah dari Tuhan, berkat dan pemberian dari Allah yang diberi oleh Tuhan, bukan karena upah, bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik, tapi anugerah, grace, kasih karunia yang Allah beri dalam hidup kita. Apa kasih karunia Allah terbesar buat kita? Keselamatan yang Allah beri buat kita lewat kematian Yesus. Kemerdekaan yang Tuhan beri buat kita karena kita percaya kepada Kristus. Dan bukan cuma itu saja. Saudara bisa merasakan enggak bahwa anugerah Allah itu selalu ada dalam hidup kita? Amin. Firman Allah berkata grace by grace. Itu orang yang hidup dalam Tuhan. Jadi yang dapat kasih karunia demi kasih karunia, anugerah demi anugerah, Tuhan akan terus berikan dalam hidup kita. Amin. Yang duduk sama sisiannya, sama suami atau istri, coba lihat orang di sebelahnya yang sama suami istri, itu anugerah enggak dari Tuhan? Anugerah, saudara ya. Coba bojone, kamu anugerah terindah yang Tuhan beri dalam hidupku. Gak cuma guyon, beneran anugerah ya. Dan Tuhan bilang, kalau kau gak mau tumbuh akar pahit, jangan pernah jauh dari kasih karunia yang Tuhan beri. Amin. Jangan hatimu jauh dari pasanganmu. Jangan hatimu jauh dari orang tua yang adalah anugerah. Jangan hatimu jauh dari anak-anak yang adalah anugerah. Semua berkat yang Tuhan beri, hidup saudara hari ini, pekerjaanmu hari ini, pelayanmu hari ini, itu semua anugerah. Itu semua kasih karunia. Itu bukan karena kelebihan kita. Dan Tuhan bilang, jangan pernah jauh dari anugerah Allah. Artinya hargai kasih karunia Tuhan di dalam hidupku.
Kalau orang dulu yang mungkin usianya sama dengan saya atau di atas saya, ada lagu begini, hitung berkatmu satu-satu. Nah, yang bisa nyanyi berarti sama dengan saya kalau lebih tua. Hitung semua janganlah lupa, hitung semua satu persatu. Sekarang sudah ada pernah dinyanyikan lagu ya. Tuhan mau kita menghitung anugerah dan berkat Tuhan satu persatu. Dan kalau kau melihat sekelilingmu adalah anugerah Tuhan, maka kau akan merasakan Tuhan sangat baik dalam hidupmu. Kau tidak merasakan, tidak ada akan baik. Kau nggak marah dengan Tuhan, kau nggak marah dengan sesama, kau nggak marah dengan orang yang ada di suatu siapa. Kalau kita bilang anugerah Tuhan itu luar biasa dalam hidupku. Grace by anugerah demi anugerah, dan hitung semua. Dan jangan pernah jauh dari kasih karunia Allah. Maka saya percaya saudara tidak akan pernah punya akar pahit dalam hidupmu. Yang ada hanya manis, hanya bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ya. Pas saudara, saya mau berangkat ke sini tadi, mobil kami ditabrak. Ya. Akhirnya jumpa itu di bagian depan ya. Tadi mungkin cukup kaget, tapi saya berkata kemudian kaget memang. Saya kaget ketika saya turun, saya pikir nggak apa-apa, tadi cuma ditabrak sepeda motor karena motornya nggak jatuh. Tetapi ternyata kerusakannya cukup parah ya. Waktu saya langsung telepon suami saya, aduh maaf ya mobilnya ditabrak. Sudah apa pelayanan. Terus saya bilang, Tuhan berikan saya ketenangan. Dan saya percaya anugerah Tuhan itu luar biasa dalam kami ya. Tuhan itu memberkati. Sekalipun mungkin kita bilang, kok terjadi begini? Mau melayani Tuhan, kok harus seperti ini? Mungkin. Tetapi kita melihat, saya bersyukur. Saya berkata di situ ketika duduk saya di depan, Tuhan terima kasih. Saya rusak cuma mobilnya. Kami yang ada di dalam, gak ada yang rusak, saudara ya. Semuanya sehat. Jadi kalau kita dekat dengan kasih karunia Allah, mau tumbuh akar pahit, hilang, saudara. Coba kalau enggak, Tuhan aku sudah mau melayani Tuhan, mobil ditabrak, berapa juta ini nanti keluar Tuhan, itu langsung mendongkok. Dan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi saya percaya anugerah Tuhan itu ada dalam setiap hidup kita. Jadi hari ini kasih karunia Tuhan itu dalam hidupmu sungguh ajaib. Dan jangan pernah jauh dari kasih karunia Allah. Amin. Sehingga kita nggak bersumber-sumber, nggak timbul akar pahit, tidak jengkel, tapi rasanya semua manis. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan dan kekuatan. Kita lihat yang kedua. Agak banyak soalnya. Jadi saya agak cepat. Yang kedua, kita baca Yesaya 5 ayat 24. Nah ini mungkin jarang dibaca. Yang tadi sering akar pahit ya. Kita lihat Yesaya pasal 5 ayat 24. Sebab itu, seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikianlah akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah. Ternyata ada akar yang gak baik yang kedua. Bukan cuma akar baik, bukan cuma akar pahit, tapi firman Allah berkata akar yang busuk. Mana mungkin berbuah, mana mungkin bertumbuh. Di sini dikatakan akar mereka jadi busuk, sebab kuntungnya akan berterbangan seperti abu. Jadi belum jadi buah sudah berterbangan. Karena apa? Akarnya busuk. Siapa yang bisa punya akar busuk? Akar busuk bisa muncul dalam hidup kita kalau apa? Dikatakan di bawah. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan, menolak firman Allah, membelakangi firman Allah. Itu terjemahan yang lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, mungkin sudah bilang, saya terima kok firman Allah, saya dengar firman Tuhan. Nah, saya suka ya kalau ada yang duduk sekeluarga semua datang beribadah. Siapa di sini datang dengan keluarganya? Boleh angkat tangan? Saya mau. Sama keluarga ya? Sama istri? Sama anak? Sama suami? Ada di sebelahnya.
rukun ke gereja gandengan, suami, istri, anak, ya rukun ya, kelihatannya rukun, duduk di gereja, dengar firman, semua dengar. Kemudian ada dia takut bah, suami si istri langsung di dalam hatinya, bagus kok banyak, pas gue bojoku, sini sebelah. Kalau tak omongin nggak pernah nurut sama saya, pasti dia firman Tuhan ini. Kalau bojoku, bojone yang ngono, mungkin pas nih buat istri saya, atau mungkin mantunya gini, ini pas cocok kalau mertuaku. Firman Tuhannya, nggak berani ngomong, tapi ketika firman Tuhan, pas Tuhan baik, kelihatannya rohani, saudara ya. Kita bilang, yang di belakang, pas nih buat anak saya ini, atau mertuanya gitu, pas ini gue mantuku. Kita sibuk ngepasnya firman Tuhan sama orang lain, tapi akhirnya firman Tuhan itu tidak cocok, tidak masuk sama kita, karena kita terlalu sibuk. Ini cocok sama suami saya, pas sama istri saya, pas sama anak. Tapi hari ini jangan pernah menolak semua firman Allah. Jadi setiap firman yang datang, katakan cocok buat saya, bukan buat suamiku, buat istriku. Semua firman yang datang itu pas buat kita, untuk memberkati kita, untuk menolong kita, untuk memberikan kita kekuatan. Jadi jangan pernah menolak firman Allah. Mau firman Tuhan itu manis seperti susu, atau firman Tuhan itu pahit kayak jamu. Semua untuk kebaikan kita. Amin. Jangan cuma aku gak seneng nek ibu gembala khotbah. Wah, terus khotbah nih enak bapak gembala dia penuh kasih. Misal contoh, saudara ya. Atau mungkin saya nggak suka khotbahnya bapak ini loh, gak ngantuk, orang ngerti aku. Saudara bertobat. Jangan pernah milih-milih pendeta. Jangan pernah milih-milih firman Allah. Engkau akan punya akar yang busuk. Tapi kalau firman yang kita terima dari siapapun, mungkin itu dari anak kita, tapi Allah punya rencana atas setiap firman yang keluar dari mulutnya. Karena firman Allah berkata, tidak ada firman yang keluar dari mulut itu yang akan kembali dengan sia-sia. Jadi kalau kita dengar firman, berarti Tuhan ingin mengubah hidup kita. Kalau kita menolak, kalau kita cuma milih-milih firman yang enak, firman yang ngerti, firman yang jadi berkat, firman Tuhan berkata, akarmu akan jadi akar yang busuk. Kau tidak akan bisa bertumbuh. Bayangkan kalau akarnya busuk, apalagi berbuah. Bertumbuh saja. Bawa Alkitab ke gereja, HP-nya ada Alkitabnya, tapi kita menolak firman yang datang dalam hidup kita. Firman itu tidak menjadi rema dalam hidup kita. Setiap minggu ke gereja, kenapa tidak bisa bertumbuh? Karena dia nggak pernah terima firman Allah. Jadi saya mau jemaat Tuhan di tempat ini, siapapun yang sampaikan firman Tuhan seperti apapun, terima dengan sukacita dan katakan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah ingatkan saya, Engkau sudah membuat saya sadar bahwa ada sesuatu yang harus berubah dalam hidupku. Jangan kalau terima firman terus kemudian jangan bermarah, Mas, aku gak gereja, pendetaku nyinggungi aku khotbahnya. Saudara, itu firman Tuhan, dan ada firman Tuhan akan kembali dengan sia-sia. Hari ini kita mulai sesuatu yang baru. Aku tidak mau nolak firman supaya akarku tidak busuk. Amen. Puji Tuhan. Kita lanjut yang ketiga ya. Akar yang menghasilkan racun. Ada akar beracunnya. Jadi tidak cuma akar pahit. Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan. Jadi ayat ini merata buat kita semua. Laki atau perempuan. Kaum, keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau
akar beracun, akar yang menghasilkan racun akan muncul dalam hidup kita kalau kita meninggalkan Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, pegang komitmen, aku tetap cinta Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Beneran nyanyi ini? Amin. Ada masalah dalam hidupmu, masih cinta Yesus? Amin. Akan sehat. Tapi kalau ada persoalan, ada tantangan, kita tinggalkan Tuhan. Karena jodoh, karena cinta kita berbalik kepada Allah. Karena pekerjaan kita berbalik kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, akarmu mengandung racun. Dan kalau tumbuhan akarnya beracun, maka pasti batangnya akan beracun, daunnya beracun. Kalau berbuah ya pasti buahnya beracun. Karena segala sesuatu itu berasal dari akar. Jadi jangan pernah punya pikiran, saya tinggalkan Tuhan. Jadi walaupun ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak atau iming-iming, ya apa ya hidup seperti ini, timbang aku dewean di dunia, apa-apalah buat anak muda yang ada hari ini. Aku tak lirik-lirik yang lain. Pegang firman Allah, Tuhan pasti berikan jodoh yang sepadan dalam hidup. Jangan tinggalkan Tuhan karena yang lain. Jangan tinggalkan Tuhan karena pekerjaan, hanya karena uang dan lain sebagainya. Mungkin sejenak kelihatannya baik, tapi akhirnya kita tidak akan pernah terima maaf. Tadi pagi Pak Kanto yang khotbah di tempat kami dengan program pertukaran pelayanan, ya, dia cerita banyak keluarganya itu tinggal di kaki Gunung Kawi, ya, di daerah Malang. Dia bilang, ya, ada Pak D saya, Pak Lek saya banyak. Oh, saya kenal dengan banyak orang di daerah Gunung Kawi. Sempat cerita tadi sama jemaat, sama saya juga. Saudara tahu ada yang bagian, kalau saya tuh tidak pernah ke Gunung Kawi, saudara. Lewat bolak-balik karena rumah pelayanan kami ada di daerah Blitar juga, ya. Jadi mesti kalau ke Malang masih lewat di situ, daerah Kepanjen. Tapi suami saya bilang itu loh Gunung Kawi. Tapi saya tidak pernah menggok, jadi tidak tahu rupanya Gunung Kawi kayak apa, saudara, ya. Katanya ada di sana. Ada banyak orang yang ya cuma berdiri kayak ngemis gitu, saudara, ya. Orang yang sudah haulnya terwujud karena cari pesugihan itu, mereka pasti kasih uang. Pak Kanto bilang, oh, sehari mereka itu bisa dapat 500.000. Karena orang kalau ngasih 50.000, 100.000, dan ngasih 2.000, saudara, ya. Ngasihnya yang benar 50.000, 100. Apalagi nek wes, gue itu katanya itu duit akeh. Dia bilang, pengemis di sana rumahnya lantai 2. Pengemis di sana punya mobil bagus, saudara. Lihat sehari 500, saudara, ya. Itu paling sedikit. 1 bulan berapa? 15 juta. Pegawai negeri kalah, saudara, ya, sama tukang ngemis yang ada di daerah Gunung. Makanya mobil banyak semua. Tapi saudara, apa yang kita dapat dari situ? Hari ini saya kembali katakan, itu cuman orang yang cari pesugihan, yang mau dapat berkat. Itu istrinya begini, harta, berkat anak cucu kita dipek sekarang, ya. Tahu saudara? Jadi berkatnya anak cucu itu kita pek sekarang, wis dipek. Sekarang kita kaya raya. Tapi anak putu kita, karena berkatnya mereka kita ambil dulu. Tapi berkat yang dari Tuhan tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup ini. Kadang
Kok anggap ya, orang saiki susah, tapi firman Allah berkata orang di dalam Tuhan diberkatilah dalam segala sesuatu. Dia tidak akan pernah takut dengan datangnya musim kering, karena dia akan terus berbuah dengan lebat. Jadi saudara, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Berpaling, akarmu mengandung racun. Orang di sekelilingmu semua masih keracunan. Mau meracuni orang tua kita, saudara kita, pasangan kita, kan? Kalau akan hidup kita beracun, yang keluar semuanya racun. Tapi hari ini kita bilang, Tuhan, aku mau berakar. Bukan akar pahit, bukan akar yang busuk, bukan akar yang menghasilkan racun, tapi akar yang baik. Ya, kita lihat, miliki kualitas dengan akar yang baik. Yang pertama, Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi yang harus kita miliki adalah akar yang mengandung kasih. Bagaimana akarmu bisa mengandung kasih? Kalau Kristus berdiam dan bertata dalam hati kita. Yesus yang berkuasa. Kita percaya Tuhan berkuasa dalam hidupku. Ada kekuatan yang Allah berikan dalam hidupku. Maka pasti yang keluar itu adalah akar yang menghasilkan kasih, mengandung kasih. Jadi jangan pernah jadi orang Kristen tapi tidak pernah punya kasih. Tapi biarlah orang melihat kita, kasih Tuhan itu nyata dan orang akan diberkati dengan apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Jadi mari hari ini kita miliki kasih yang dimiliki oleh Yesus, dan itu kita praktekkan. Saya nggak lama di poin ini karena saya yakin Bapak Ibu mengerti dengan poin ini. Kita lihat yang kedua. Akar yang baik seperti apa? Yeremia 17 ayat yang ke-8. Akar yang dekat dengan mata air. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi selain akar hidup mengandung kasih, perkataan penuh dengan kasih, tindakanmu penuh dengan kasih, pikiranmu penuh dengan kasih, maka yang kedua adalah biarlah akar kita itu dekat dengan mata air. Dan mata air itu adalah Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jangan cuma nyanyi gandol Gusti. Karena tadi semangat ya, luar biasa. Tapi ketika masalah datang, lagi orang gandol Gusti. Gandol Gusti cuma kalau di gereja, sama joget di rumah. Susah di rumah. Tidak lagi dekat dengan Tuhan. Tapi mari hari ini di gereja kita dekat dengan Allah, di rumah kita dekat dengan Allah. Dimanapun kita berada, kita dekat dengan Tuhan. Dan kalau dekat dengan sumber air, sudah mau keadaan seperti apa? Firman Allah berkata, 1000 bulir rebah di kiriku, berasa di sisi kananku. Semua rebah, tapi aku tetap berdiri karena Tuhan menyertai hidupku. Amin. Kau kan bisa mengatakan begitu? Orang lain boleh mengalami masa suka, tapi aku tetap berdiri karena Tuhan yang ada dalam hidupku. Suatu ketika saya terima gambar, ya. Kita kan sekarang ada handphone tuh ya. Hampir tiap hari terima firman, terima gambar-gambar rohani, terima sesuatu yang lucu, kadang ya kita ketawa sendiri. Nah, suatu ketika ada teman saya kirim saya sebuah gambar ya. Dan gambar itu tidak merasa lupa, banyak gambar-gambar rohani kan ya. Tapi saya ingat dan jadi rema gambar itu buat saya, saudara. Gambar itu sederhana, gambarnya anak sekolah minggu. Jadi gambarnya Daud sama Goliat, ya. Daud melawan Goliat. Ada tulisan di bawah gambar itu.
Kalau engkau berhadapan dengan Goliat, dengan Goliat, saudara, percayalah Tuhan taruh Daud dalam hidupmu. Saudara ya, saudara. Jadi kalau kita ketemu Goliat, saudara harus yakin ada Daud dalam hidup saya. Artinya, tidak ada Goliat, tidak ada persoalan yang bisa mengalahkan kita walaupun rasanya itu mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan firman Allah berkata, bukan cuma bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi hari ini kau harus berkata, yang penting dekat sama mata air, maka hidup kita pasti kuat. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Allah yang ada dalam hidupmu. Ya, jadi ingat yang saya katakan tadi, kita sudah sekolah minggu tahun ceritanya Daud sama Goliat. Tapi kadang habis ketemu sendiri sama Goliat, udah kenal, saudara ya. Tapi pas ketemu Goliat langsung katakan, ada Daud dalam hidupku. Berarti kita pasti menang. Ada kekuatan, ada sukacita yang Allah akan nyatakan atas setiap kehidupan kita. Yang penting jangan jauh-jauh dari mata dekat. Ada satu contoh. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Kejadian, ketika Yakub memberkati 12 anaknya, berkat buat Yusuf dikatakan berkat teristimewa di antara saudaramu. Engkau akan seperti pohon, tidak seperti yang lain, tidak seperti singa dari Yehuda. Engkau akan seperti pohon yang mengatasi tembok, saudara ya. Nanti baca di Kejadian pasal bagian-bagian akhir ya, bahwa hidupnya itu seperti pohon yang mengatasi tembok, akarnya kuat dan pohonnya mengatasi tembok. Jadi ada tembok, tapi pohon itu akan terus tumbuh, tidak terhalang sama tembok, bahkan akan mengatasi tembok di atas tembok. Jadi kalau akar kita kuat, akar kita dekat dengan Allah, mau tembok seperti apapun ada di depanmu, Tuhan, berat. Koyok tembok Yeriko, gak mungkin roboh masalahku. Istri kita mungkin jadi tembok buat kita, suami kita jadi tembok, anak kita jadi tembok, atau mungkin ekonomi kita, kesehatan kita kayak tembok di depan kita, tidak bisa, mau kita robohkan gak bisa. Tapi kalau akal kita kuat, dikatakan kita akan terus naik, naik dan terus naik, dan kau akan mengatasi tembok, melewati tembok. Akhirnya tidak ada yang bisa menghalangi kita. Amin. Akan dekat. Jadi jangan jauh dari Tuhan. Walaupun tantangan banyak hari ini, tetap dekat dengan Allah. Percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, dan kau akan mengalami sebuah pertumbuhan. Nah, kita baru masuk yang kedua ya. Tadi baru selesai yang pertama, yang kedua kita akan bertunas dan bertumbuh. Seperti ini saudara ya, dari biji ke cabang kecil terus dan akan jadi pohon yang bertumbuh, bertunas, mengalami sesuatu yang baik. Kita lihat ayatnya tentang bertunas di hadapan Allah. Yang pertama, Yesaya pasal 4 ayat yang kedua bagian A. Kalau tidak sempat nyatat tapi saudara ingin ayatnya, nanti minta sama Bapak atau Ibu Gembala ya. Ada ayat-ayatnya supaya bisa dibaca ulang. Yesaya 4 ayat yang kedua. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Jadi perhatikan, kalau hidupmu akarnya sudah baik, engkau pasti bertunas dan bertumbuh dari anugerah Tuhan. Dan yang bertunas, yang ditumbuhkan oleh Tuhan, oleh anugerah Allah, dikatakan hasilnya adalah kepermaian dan kemuliaan. Jadi Tuhan kalau menumbuhkan, pasti hasilnya sesuatu yang permai, sesuatu yang mulia.
Jadi nantikan Allah memberikan kita pertumbuhan, keluar tunas, dan tunasnya permai, bukan tunas yang tak baik, tapi tunas yang bagus, permai. Ya, hari-hari ini pengerja saya suka sekali nanam, saudara ya. Nanam di pot-pot, nanam tomat, nanam lombok, pokoknya barang-barang itu dituan. Misalnya bilang, gelas aqua, aja saya bilang banyak sekali yang kamu tanam tuh malah kotor, apa ngurus segala macam, semua dikasih pupuk. Tapi saudara, pertumbuhannya berbeda. Ada lombok yang waktu tumbuh sudah bagus, tapi kemudian tiba-tiba daunnya jadi keriting, saudara. Sudah tidak bisa menghasilkan buah, mau dipupuk disiram tidak bagus, tunasnya tidak bagus. Tapi ada tunas yang baik. Tapi hari ini kabar gembira buat kita, kalau kau ditanam di pelataran Tuhan, kau berakar dengan baik, engkau dekat dengan Tuhan, tunas yang keluar, pertumbuhan yang keluar dalam hidup kita, pertambahannya semuanya adalah keperbaikan. Amin. Hal yang baik, walaupun mungkin kita mengalami persoalan masalah, tapi percayalah, tepat pada waktunya semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan menjadi baik. Ya, Tuhan. Tapi kalau kita berusaha numbuhkan sendiri, tidak berharap sama Tuhan, yaitu mungkin keriting daunnya, tunasnya nggak baik, nggak mengalami hak, tapi semua yang tunasnya ditumbuhkan pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Jadi percayalah, masa depan kita semuanya akan menjadi permai dan baik serta mulia, karena kita diciptakan oleh Allah seturut rupa dan gambar Tuhan. Dan kita percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu permai, dan semua yang Dia berikan semuanya baik. Yang gak baik itu datangnya dari iblis. Jadi jangan bilang Tuhan gak baik sama saya toh ya. Tuhan selalu memberi yang baik. Dari sejak dunia diciptakan, Dia menciptakan kita dengan amat sangat baik. Segala sesuatu diciptakannya dengan baik dalam kepermaian. Amin. Yang kedua kita lihat Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini ada nubuatan dari kelahiran Kristus, dari sesuatu yang tidak berarti. Tapi kita percaya apa yang dialami Yesus akan aku alami juga di dalam hidupku ketika aku percaya kepadanya. Saudara tahu apa namanya tunggul? Tunggul itu apa? Apa tunggul pohon? Harus mengerti. Alkitab kita itu dari bahasa Indonesia. Saudara harus ngerti. Kalau nggak ngerti, cari di kamus supaya kita tahu apa artinya tunggul. Jangan sampai baca Alkitab tapi kita nggak ngerti. Ya, saudara kita di luar sana baca kitab suci, tapi mereka tidak ngerti, tidak tahu apa itu. Tapi kalau kita tahu apa tunas, apa tunggul ini? Apa itu tunggul? Tunggul itu kayak bunggulnya tanaman yang sudah tumbuh. Itu tunggul yang sudah nampaknya tidak ada harapan. Tunggulnya pohon. Tapi Tuhan berkata, dari tunggul akan tumbuh tunas. Dari sesuatu yang nampaknya sudah mati, dari sesuatu yang nampaknya sudah tidak ada harapan, pohon kering akan tumbuh tunas. Bahkan bukan cuma tunas, dikatakan taruh akan tumbuh dari pangkalnya dan akan berbuah. Jadi kehidupan kita akan mampu bertunas walaupun nampaknya tidak ada harapan. Sudah tunggul, sudah cuma jadi apa? Barang yang sudah tidak berarti. Tapi dari itu pun mampu Tuhan jadikan tunas. Apalagi yang hari ini masih ada harapan, masih sesuatu masih kelihatan walaupun mungkin tidak baik. Tetaplah percaya, hidupmu pasti bertunas, akan mengalami sesuatu yang baik.
Saya ingat sebuah cerita, sebuah kesaksian. Ada seorang perempuan. Ini kesaksian dari perempuan ini. Ya. Perempuan itu lahir di Amerika Serikat, ya. Jadi orang Amerika tapi berkulit hitam. Ya, orang Amerika berkulit hitam. Dia perempuan. Dia saksi ketika dia sudah dewasa. Dia bilang begini, saya ini dilahirkan dari seorang ibu yang tunarungu dan tuna bicara. Biasanya kalau tuli, jadi tidak bisa ngomong. Mama saya, ibu saya itu tuli dan bisu. Kami tinggal di sebuah perkebunan kapas di daerah pedalaman Amerika. Dan akhirnya itu ibu saya. Dan saya dilahirkan tanpa tahu siapa papa saya. Jadi ibu tadi diperkosa. Dia tidak bisa ngomong. Siapa yang berkosa dia? Karena dia bisu, dia tuli. Dan lahirlah anak ini. Kemudian anak tadi ini bilang, sepertinya semua orang melihat saya tidak ada harapan. Siapa tidak punya bapak? Anak haram, orang miskin. Dia tinggal bersama ibunya itu bicara dan bersama dengan neneknya di sebuah perkebunan kapas. Dia berusaha keras bagaimana caranya dia belajar. Kemudian dia merantau. Dia bilang susah payah hidupku dengan latar belakang yang tidak ada harapan. Keluargaku sama sekali tidak menunjukkan ada sebuah harapan. Tapi kemudian dia berkata, tapi Tuhan baik dan Tuhan menolong hidupku. Anak ini ceritanya dia merantau, dia bekerja dengan keras sampai dia bisa belajar. Kemudian memang dia tumbuh jadi orang yang pintar. Ya, perempuan ini bernama Ansi Morton Taylor. Saudara, ya. Ini jadi cerita benar ya. Kalau saudara cari di Google siapa Ansi Morton Taylor, dia adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat perempuan yang pertama kali dan berkulit hitam. Cerita itu masa lalu. Tunasnya dia muncul dari tunggul yang rasanya tidak ada harapan. Tapi di dalam Tuhan semua mungkin pasti terjadi. Jadi hari ini mungkin kita bilang tidak ada pertumbuhan dalam hidupku. Rasanya ekonomiku kayak begini, keluargaku begini. Percayalah, tunas pasti tunggul dalam hidup kita kalau akal kita baik. Sekalipun sudah tunggul, sekalipun nampaknya tidak ada harapan, tapi Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Amin. Jadi jangan pernah takut. Kita hidup bukan hanya karena kata orang, tapi hidup kita karena apa kata firman Allah. Dan firman Tuhan berkata, engkau pasti bertunas kalau engkau berakar dengan baik. Oke, kita melihat berikutnya yang ketiga. Ketika kita sudah bertunas, semuanya permai, dapat tumbuh walaupun sesuatu tidak mungkin. Maka yang ketiga firman Allah berkata, engkau akan berbuah lebat sepanjang masa. Namanya sepanjang masa, mulai dari kau yang masih muda ya. Sekarang siapa di sini yang usianya paling muda ya? Siapa yang masih di bawah 10 tahun? Ada yang datang? Oh, sekolah mingguan di sini. Yang di bawah 15 tahun? Oh, ada. Putranya Pak Bambang ya, Mbak Fani ya. Betul namanya Mbak Fani. Betul. Panggilannya siapa tadi? Mbak Theo ya. Theo Fani, namanya Theo Fani. Jadi memang Theo boleh Fani ya. Dia paling muda. Yang paling tua sekarang, yang umurnya 70 tahun ada? Oh ada. Umur berapa? Om? 70 tahun lebih 1 bulan. Oh 70 tahun lebih 1 bulan. Baru ulang tahun berarti Om ya. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati baru lebih 1 bulan. Jadi masih boleh ucapkan selamat ulang tahun. Ada yang lebih dari 70 tahun? Berapa Pak? 72. Oh kalah Pak, 72. Tapi hari ini Tuhan bilang, mulai yang di bawah 15 tahun yang hadir sampai yang paling 72, engkau semua akan berbuah dengan lebat. Amin. Engkau akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Si orang bilang umur 70, poin tua, masa anugerah. Nah, Tuhan tetap berikan engkau sesuatu yang
Saya sering ngomong sama suami saya, Pak, ya, hamba Tuhan itu kayak kita ini, mempersiapkan jemaat, mendoakan, memberikan firman Tuhan. Itu seperti sebuah proses, ya, proses pembuatan memproduksi satu barang. Contohnya baju, saudara ya. Jadi kalau kecil masih bayi itu kan masih kayak kain, dipotong, ya, polanya. Terus kemudian mulai dijahit, harus rapi. Motongnya pertama harus bagus. Jadi nggak boleh ngajar sekolah minggu sembarangan. Nek motongnya sudah meletot, nanti bajunya juga nggak bagus cuttingannya. Jadi cuttingan harus bagus, motongnya harus bagus, pemilihan bahannya bagus. Terus kemudian jahit, jahitnya juga harus Rapi. bagus, harus rapi. Jadi misalnya remaja, yuk harus rapi. Terus kemudian dipasangi kancing. Ini sudah dewasa, sudah mulai bagus. Nah, ada satu yang jadi bajunya mau kita jual, supaya nilainya lebih bagus harus di packing dengan bagus. Ada proses packaging. Nah ini yang sepuh-sepuh ini proses packaging. Saya bilang gitu. Walaupun bagus dari awal, nek packagingnya jelek, sembarangan, dikasih bungkus elek, nilainya turun. Jadi saya bilang, ayo Kanjeng Pendeta tuh mulai dari awal, dari anak baru lahir sampai yang sudah sepuh, semua harus berbuah dengan baik. Amin. Jadi tidak boleh bilang, saya sudah tua, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa tante, tapi hari ini kita berkata firman Allah. Aku sudah berakar dengan baik. Aku bertunas dengan baik. Maka aku akan berbuah lebat sepanjang masa. Amin. Mulai sekolah minggu, mulai yang paling muda sampai yang sudah pensiun. Memang pensiun sudah tidak ada gunanya. Tapi di dalam Tuhan engkau akan terus berbuah dengan lebat. Dan kau berarti bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat sebuah ayat. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Ternyata banyak orang ngaku jadi muridnya Tuhan. GPPS punya program pemuridan. Tapi kita boleh ngomong aku muridnya Tuhan, tapi tidak tahu murid kami berapa. Karena firman Tuhan berkata kita akan disebut murid kalau kita sudah berbuah. Dikatakan ketika hidupmu berbuah, maka kamu adalah muridku. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sudahkah hidup saudara berbuah? Ya, kita lihat sekarang. Buah apa yang harus muncul dalam hidupku? Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi yang harus keluar dari hidup kita adalah kebaikan. Yang harus keluar dari hidup kita adalah kebenaran. Yang harus keluar dari hidup kita adalah keadilan. Hidupmu akan berbuah-buah dengan lebat. Tapi lebih dulu, akar kita harus baik. Kau bertunas apapun yang terjadi, dan kau mempermuliakan Allah karena kau berbuah dengan lebat. Jangan bilang aku tidak berarti. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita punya kesungguhan yang nampaknya kecil, yang nampaknya tidak berarti, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berarti. Saudara percaya? Ini kata firman Allah, bukan kata saya. Ingat, ada sebuah cerita. Ada seorang janda dari hamba Tuhan. Dia punya utang yang sangat banyak, tidak bisa bayar. Bahkan anaknya mau dijual. Kemudian hamba Tuhan yang nabi datang. Kamu punya apa?
Dia bilang apa? Saya punya minyak, tapi sedikit, cuma dalam buli-buli, sedikit. Pinjam tempat-tempat tembayan dan tetanggamu sesuai dengan imannya. Pinjam tempat kosong, mungkin bohong, pokoknya semua gentong, semua dipinjam. Dan minyak yang sedikit itu dituangkan, tidak pernah habis. Dan minyak yang sedikit, utang dari janda ini lunas terbayar. Bahkan ada sisa. Ayo, sapa sing ngeluh perkara utang? Ada? Ya. Nyari kita bilang, aku mungkin cuma punya sedikit, tapi di tangan Tuhan pasti utangku lunas. Amin. Sedikit. Goliat punya pedang, senjata besar. Daud kecil. Daud bunuh Goliat pakai apa? Tetapil sama apa? Bukan tetapilnya, apa yang mata ini? Batunya, batu segini, batu paling gede. Yang tetapil batunya apa? Kerikil. Batu kecil bisa bunuh Goliat. Mungkin kekuatan kita nggak seberapa, tapi yang sedikit Tuhan buat jadi sesuatu yang luar biasa. Untuk memberi makan 5.000 orang perlu berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Banyak atau sedikit? Sedikit, kecil, tapi hasilnya nasi. Tepung yang sedikit dari janda, minyak yang sedikit, tapi karena dia memberi dengan tulus kepada hamba Tuhan, percaya tepung itu bisa memberi makan sampai masa kelaparan selesai. Tuhan bisa pakai dari yang sedikit dan kecil menjadi sesuatu yang besar. Jadi hari ini jangan pernah menunggu sampai kau punya yang besar baru kau mau bergerak buat Tuhan, baru kau mau berbuah buat Tuhan. Amin. Saya tidak punya banyak, beri dan kau akan berlimpah. Saya tidak punya kekuatan yang banyak, mungkin main musikku nggak terlalu pintar. Layani Tuhan, walaupun kita nggak seberapa. Wahyu berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi aku melihat imanmu dan aku membukakan pintu yang tidak bisa seorang pun menutupnya. Amin. Jadi hari ini rindukan hidupmu berbuah. Jangan nunggu banyak, jangan nunggu kaya baru mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jangan tunggu kamu sudah pintar baru kamu mau melayani Tuhan. Mulai dari hari ini apa yang bisa kita kerjakan, dan percaya hidupmu akan berbuah dengan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Silakan komen musik sehingga boleh maju ke depan. Nanti kita berdoa bersama. Ada seorang anak kecil, dia juga anak perempuan, ya. Dia juga ada di Amerika. Saya suka baca, saya baca bukunya. Anak kecil ini dia seorang pemulung, ya, tukang rosok. Gak punya kekayaan besar. Dia kepengen datang ke gereja, dia masuk ke gereja, dia pengen masuk sekolah minggu seperti anak-anak orang lain. Ketika guru sekolah minggu melihat waktu itu bajunya jelek, kotor, nanti mengotori lantai, mengotori karpet, dia bilang tidak ada tempat, kelasnya penuh. Dia sedih, dia duduk di luar, dia nangis. Kemudian ada seorang pendeta, kenapa kamu nangis? Saya kepengen ke sekolah minggu, tapi katanya gurunya kelasnya sudah penuh, tidak ada lagi kursi. Dituntut sama pendeta tadi, diajak masuk kelas sekolah minggu, memang sudah penuh. Ini anak tadi duduk di lantai, dia dengarkan cerita. Dia senang sekali datang sekolah minggu. Setiap minggu dia duduk di lantai, dia tidak perlu cari kursi, dia duduk, dia dengarkan firman Tuhan, dia nyanyi dengan sungguh-sungguh, terus dengan kesetiaan. Tapi karena memang dia anak tidak mampu, kondisi tubuhnya juga nggak baik, akhirnya anak tadi harus meninggal dunia dalam usia yang tidak besar, baru sekolah minggu mati. Kemudian ketika dia meninggal, orang tuanya datang ke pendeta tadi dan dia bilang, anak saya bilang bapak yang harus melayani saya. Datanglah pendeta tadi. Setelah selesai menguburkan, ibunya menyerahkan sebuah dompet dari kain yang juga sudah lusuh. Dikatakan mungkin dia juga dapat dari memulung. Dia bilang, anak saya pesan dompet ini disuruh kasih ke Pak Pendeta. Dia berkata dia sudah menabung selama 3 tahun dalam hidupnya. Nabung ya dengan apa sederhana, karena dia mungkin hanya seorang pemulung. Dia berkata, berikan tabungan saya kepada Pak Pendeta.
untuk bangun kelas sekolah minggu supaya anak-anak kecil seperti saya semua bisa masuk, cukup kelasnya, memperbesar kelas sekolah minggu. Waktu dibuka, uangnya cuma, saya lupa jumlahnya, 310 sen atau berapa. Uang-uang koin yang dikumpulkan anak tadi, karena dia rindu ada banyak anak yang gak ke sekolah minggu. Pendeta tadi saksi, dimanapun dia berada, dia bawa dompet itu selingkuh. Jadi seorang gadis pemulung yang pesannya sebelum mati, uang ini untuk bangun kelas sekolah minggu. Kalau hari ini sudah pergi ke Philadelphia di Amerika Serikat, negara bagian Philadelphia, sudah akan melihat ada sebuah bangunan yang namanya New Temple Baptist Movement. Gereja besar, ada banyak kelas sekolah minggu di sana, ratusan anak sekolah minggu, dan itu terbangun dimulai dari dompet kecil seorang pemulung. Ketika pendeta tadi semua orang nangis. Bos-bos yang dari awalnya tidak memberi, dia keluarkan uangnya jutaan sampai gereja terbangun, sampai ada kelas sekolah minggu yang besar, dan itu jadi saksi hidup seorang anak kecil yang mau bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi itu berbuah dan berarti bagi pekerjaan Tuhan yang besar. Tak perlu jadi orang besar. Mulai dari KPPS Hidup Mati, berbuahlah dengan sungguh-sungguh. Dan dari tempat ini kita akan bertahun berapa puluh tahun ke depan akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dari jemaat di tempat ini yang mau berakar dengan benar, bertugas dan berbuah dengan baik. Jangan sampai lepas dari kita. Akhirnya berkat itu datang pada kita. Tapi hari ini kita bilang, aku mau pakai aku mau berakar. Jangan akar musuh, jangan akar pahit, jangan akar menghasilkan racun. Berakarlah dengan bertugas, berbuahlah, dan engkau menjadi jemaat Tuhan yang mengalami kemenangan. Dan bukan cuma kita menang, tapi gerejamu akan menang, orang-orang di sekelilingmu akan menang, negara kita akan mengalami kemenangan. Dimulai dari hari ini, komitmen kita berjalan bersama dengan Yesus. Kita tundukkan kepala, kita naikkan satu pujian Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa aku andalkan, yang aku banggakan. Apa yang kau punya hari ini itu karena kasih karunia. Firman tadi Tuhan bilang jangan pernah lepas dari karunia Allah. Mungkin kekuatanmu tidak seberapa hari ini, tapi kalau kau mau dipakai Tuhan, Tuhan mau pakai saudara. Tidak perlu jadi pendeta. Semua jemaat, semua akan berakar, bertunas di pelataran Allah kita, bertunas di pelataran gereja di tempat ini. Dan kau akan berbuah dengan tepat. Tapi hari ini jangan jauh dari Dia, andalkan Dia. Dan Tuhan mau menjamah saudara sore ini. Kau hidup karena anugerah-Mu. Tidak ada satupun dapat ku banggakan. Semua karena cinta.
jangan tinggalkan hidup kami hari-hari ini Tuhan. Di saat kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan, Kau juga akan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Biar hidup kami berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Supaya hidup kami berarti di mata-Mu hari-hari ini Tuhan. Bukan kami hanya sekedar mengeluh dengan masalah dan pergumulan kami, tetapi buat kami, hidup kami bertunas, bertumbuh, bahkan berbuah lebat bagi banyak orang Tuhan. Dan kami percaya hidup kami akan selalu ada buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah memberikan pesan yang Tuhan berikan buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Biarlah firman ini bukan berlalu begitu saja Tuhan, tapi buat firman ini boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Buat kami kuat hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani Engkau malam ini Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Dan kami percaya sesuatu yang luar biasa Tuhan akan berikan buat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hal yang terbaik, hal yang dahsyat Tuhan akan berikan buat hamba-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Ya. Terima kasih Tante Agnes buat firman ini. Biarlah firman ini bukan berlalu begitu saja, tapi biarlah kita boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita mau bertunas, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kita memberikan persembahan buat Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini dan sebentar Tuhan. Kami akan memberikan persembahan pada Engkau Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh kami berikan yang terbaik Tuhan, buat Engkau dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya di saat kami memberi, Engkau juga akan memberi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita pujikan Gandul Gusti.
gandeng Gusti. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Biarlah Tuhan memberikan lipat kali ganda. Selanjutnya yang bertugas untuk menyampaikan pengumuman, kami persilakan. Ya, shalom. Selamat malam semuanya. Ya, di sini saya akan membacakan untuk pengumuman sepekan ke depan. Yang pertama ada menara doa, diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Kemudian latihan pelayan Tuhan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Untuk ibadah Pondok Daud diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Kemudian ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 6 malam di gereja. Dan ibadah sekolah Minggu jam 6:15 di pastori. Kemudian bagi jemaat yang mungkin ada pergumulan dan ingin didoakan bisa menghubungi kontak person yang tertera. Demikian, mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih. Kami atas nama pelayan Tuhan gereja di tempat ini mengucapkan terima kasih buat Tante Agnes beserta keluarga besar dari GPPS Anugerah Ngawi yang sudah menyempatkan waktunya di antar jemaat. Saya puji Tuhan, terima kasih buat kehadirannya, dan biarlah kami sebagai keluarga besar GPPS Hidup boleh memberikan yang terbaik buat setiap kita. Terima kasih Tante Agnes, firman-Nya sangat luar biasa. Bapak Ibu diberkati. Saya percaya setiap kita diberkati karena terlalu lugas penyampaiannya, dan saya percaya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian yang baik buat setiap kita. Amin. Jadi udah didengarnya tok, yo dilakukan. Jadi mungkin kalau firman tadi sopoi sing nyampe nih, jangan kita lihat wah aku pegel karo kuwi, wis gak tak rumoni metu ya aku. Jangan seperti itu, karena firman itu berasal daripada Tuhan. Amin. Jadi siapapun yang menyampaikan, kita menghormati firman mulai besok Minggu. Dan saya percaya ojo mentu mlebu. Jadi timbang lawannya tak kancing. Daripada kita kancing malah bingung sampai Bapak Ibu. Jadi kalau firman disampaikan, kita mau duduk diam. Apa yang Tuhan katakan melalui hambanya. Dan saya percaya setiap firman itu berasal daripada Tuhan, bukan pengetahuan kita. Dan pesan Tuhan itu pasti boleh kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan tutup ibadah saat ini. Saya undang Bapak Ibu bagian berdiri. Kita sama-sama pujikan doa ya guys. Waktu selanjutnya kami silakan pada Ibu Gembala untuk menutup. menyertai ibadah pada saat malam hari ini, memimpin awal pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik.
Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat kami, mengurapi setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga lewat kebenaran firman Tuhan kami boleh dikuatkan, diberkati luar biasa, sehingga hidup kami boleh berbuah lebat, dan buah kita boleh dinikmati orang banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan akan menyertai setiap perjalanan kami Tuhan. Yang pulang ke kami Tuhan menyertai, melindungi sehingga sampai di rumah dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Yang keponoroko, yang kemadiun, Tuhan juga menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada saat malam hari ini. Di dalam nama Yesus segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu, biarlah berkat damai, sejahtera, sukacita yang dari Bapa Surgawi boleh mengalir dalam hidup kita lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan menentang daripada Roh Kudus, boleh memberi kekuatan, melindungi kami, memberkati kami mulai malam hari ini, besok lusa, sampai selama-lamanya Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan, sama-sama mengatakan Amin.